Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ada apa, Bu? Aman saja, Ibu yang di bawah? Ada yang jatuh ke apa? Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini mic-nya kedengaran? Pembahasan berikutnya kita akan membahas faidah-faidah yang bisa kita ambil dari dalil ketiga di dalam bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala azab. Hadisnya sudah kita bacakan, kemudian syarah dari kosakata yang ada di dalam hadis ini juga sudah kita bahas, kemudian juga syarah ijmalinya, dan berikutnya kita bahas poin-poin faidah yang bisa kita ambil dari riwayat Husain bin Abdurrahman berkaitan dengan bab ini. Taib. Faidah pertama, sikap menjauhnya para salaf dari riya dan juga sebab-sebabnya. Para salaf yang dimaksud adalah para sahabat, para tabi'in, dan atba'u tabi'in. Tiga generasi inilah yang disebut dengan salafus saleh. Tiga generasi terdahulu yang saleh. Nah, di antara keteladanan mereka itu, mereka sangat berhati-hati dari riya dan juga seluruh sebab-sebabnya. Ini diambil dari mana, Ibu? Diambil dari ungkapan yang disampaikan Husain bin Abdurrahman, bahwa aku melihat bintang jatuh di malam hari, tapi aku tidak sedang salat. Aku melihat bintang jatuh di malam hari, tapi aku tidak sedang salat. Nah, kalimat aku tidak sedang salat ini untuk menutup anggapan siapapun yang mendengar ucapannya bahwa dia itu di malam hari sedang sholat. Jadi saking hati-hatinya, dia tidak mau ya dianggap oleh orang ada di malam hari sehingga melihat dan menyaksikan bintang jatuh itu dalam keadaan sholat. Dia tidak ingin dianggap oleh orang dia dalam keadaan sholat. Nah, ini bentuk kehati-hatian dari riya dan juga sum'ah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berbeda halnya dengan orang-orang yang menyimpang. Ya, di mana hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak orang yang aslinya tidak melakukan sesuatu, tapi dia ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari sesuatu yang tidak dia kerjakan. Mengerjakan sesuatu ingin disanjung, ingin dipuji sama orang, ingin diapresiasi sama orang, ini masalah. Itu namanya riya dan sum'ah. Nah, ada orang saking parahnya, Ibu, tidak melakukan sesuatu tapi ingin disanjung-sanjung, dipuji-puji sama orang. Na'udzubillah. Nah, salafun saleh sangat jauh dari itu. Kemudian pelajaran kedua, meminta hujjah
yang mendasari suatu pendapat. Bolehnya kita bertanya tentang dasar atau dalil dari sesuatu yang dilakukan ya oleh orang lain. Taib. Dan ini yang dikatakan, yang ditanyakan ya, kepada Husain bin Abdurrahman oleh Sa'id bin Jubair. Jadi beliau bertanya, apa yang mendasarimu melakukan ruqyah? Begitu ya. Apa yang mendasarimu melakukan ruqyah karena sengatan binatang yang berbisa? Nah, ini bertanya tentang dalil. Dan demikianlah selayaknya bahwa melakukan sesuatu ya selayaknya berdasarkan kepada dalil. Kemudian yang ketiga, bolehnya meruqyah untuk penyakit ain dan sengatan kalajengking. Ruqyah yang disyariatkan adalah yang berasal dari Al-Quran, berasal dari doa-doa yang disyariatkan, kemudian menggunakan bahasa Arab. Nah, ini namanya ruqyah syar'iyyah. Ruqyah yang berasal dari Al-Quran, ruqyah yang berasal dari doa-doa mu'awwidzat, doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, kedua-duanya menggunakan bahasa Arab. Adapun ruqyah dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, barakallahu fikum, maka sejatinya itu bukan ruqyah syar'iyyah. Ya, karena ada orang meruqyah itu dengan bahasa-bahasa mantra ya, yang tidak bisa dimengerti. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan saya pernah bincang dengan beberapa orang yang memang pengalaman ya mengulik ilmu-ilmu tertentu yang terkadang ilmunya itu dijadikan ruqyah. Ya, saya pernah ketemu orang Bugis ya. Ada bahasa-bahasa ruqyah dengan bahasa mereka yang kemudian bahasa itu sudah tidak dimengerti, artinya jarang dipakai oleh orang Bugis sendiri. Ya, kalau orang Sunda juga ada, ya ada istilah jampe-jampe harupat, ya, jampe-jampe jang jawokan, begitu kan? Nah, itu mantra-mantra yang memang tidak dimengerti, orang Sunda saja mungkin tidak ngerti. Nah, mungkin tiap daerah juga ada. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jampe-jampe tertentu yang bukan dari Quran, bukan juga dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ruqyah seperti itu ditinggalkan. Karena itu bukan ruqyah syar'iyyah. Kemudian pelajaran berikutnya dari riwayat tersebut kita memahami betapa dalamnya ilmu ulama ussalaf. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini yang dicontohkan bagaimana dialog antara Husain bin Abdurrahman ya dengan Sa'id bin Jubair yang kemudian menyampaikan argumen, kemudian diberikan lagi masukan bahwa di sana ada dalil yang lebih baik lagi untuk engkau perhatikan tentang masalah ruqyah. Nah, ini menunjukkan bahwa dialog mereka, obrolan mereka, perbincangan mereka itu tidak jauh dari seputar ilmu. Menunjukkan perhatian yang begitu besar ya dari mereka terhadap ilmu agama. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan itu juga menunjukkan dalamnya ilmu mereka. Kemudian pelajaran yang kelima, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah harus didahulukan di atas setiap madhab atau pendapat. Jelas ya, karena kewajiban kita adalah mengikuti Al-Quran dan juga
sunnah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka jika ada pendapat siapapun yang bertentangan dengan Quran dan sunnah, kita tinggalkan pendapat itu dan berpeganglah dengan Quran dan juga sunnah. Kemudian pelajaran berikutnya, di dalam riwayat tersebut terkandung keutamaan generasi salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Bagusnya adab mereka dan juga sikap lemah lembutnya mereka di dalam menyampaikan ilmu. Ya, ini bisa kita lihat dari ungkapan Sa'id bin Jubair di mana beliau mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ya, sungguh telah berbuat ihsan, telah berbuat baik. Ya, orang yang kemudian dia berpijak kepada apa yang pernah dia dengar dari dalil syariat. Nah, ini kalimat apresiasi yang sangat baik ketika menyampaikan, dia hendak menyampaikan ilmu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini adab, ya. Bagaimana adab di dalam menyampaikan ilmu, dan itulah keistimewaan mereka. Ya. Mereka menyampaikan ilmu dengan lemah lembut, menyampaikan ilmu dengan adab yang baik sehingga ilmu itu mudah diterima. Berikutnya, pelajaran yang ketujuh, pengikut para nabi itu berbeda-beda jumlahnya. Ada yang memiliki sedikit pengikut, ada juga yang banyak, bahkan ada yang tidak memiliki pengikut. Siapa itu, Bu? Nabi. Ya, nabi itu derajat manusia yang istimewa. Ternyata ada nabi yang tidak punya pengikut. Ada nabi yang pengikutnya hanya segelintir orang. Artinya beda-beda. Nah, itu kan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Ya, tidak ada masalah karena tugas para nabi dan rasul itu hanyalah menyampaikan. Diterima alhamdulillah, diikuti alhamdulillah. Kalaupun tidak, dia sudah menunaikan kewajibannya menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini menjadi keteladanan bagi siapapun yang meneruskan estafet perjuangan dakwah. Ya, dari kalangan para duat, para dai, gitu ya. Jadi menyampaikan pelajaran, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kalau ada yang hadir alhamdulillah, tidak ada yang hadir tidak ada masalah. Yang hadir sedikit alhamdulillah, tidak ada yang hadir, ya, tidak ada masalah. Yang hadirnya banyak alhamdulillah, yang hadirnya sedikit tidak ada masalah. Tugas kita menyampaikan. Kemudian, ya, apakah diterima penyampaian kita ataukah tidak, ini juga tidak ada masalah. Tugas kita menyampaikan dengan cara yang terbaik sesuai bimbingan Allah dan Rasulnya. Diterima alhamdulillah, tidak diterima itu urusan hidayah. Begitu. Jadi dengan demikian, ya, orang itu akan terus semangat di dalam berdakwah. Ya, jangan ketika yang hadir banyak berapi-api, ya. Ketika yang hadir sedikit gimana, Bu? Malas dia ngajar gitu. Yang hadir sedikit gitu. Asal-asalan ngajarnya. Tapi ketika yang hadir banyak, Masya Allah, berapi-api, menggebu-gebu. Ya. Kalau orang niat berdakwah, menyampaikan ilmu, ada yang hadir alhamdulillah, banyak alhamdulillah, sedikit pun tidak ada masalah. Ibu, bisa jadi yang sedikit itu kemudian ternyata semuanya dapat berkah. Ya, dibandingkan ketika banyak yang hadir, ya ternyata 90%-nya tidak perhatian, gitu kan. Jadi bukan di sisi kuantitas, bukan dari sisi kuantitasnya.
Barakallahu fikum. Ya, karena ternyata ada seorang nabi yang malah tidak memiliki pengikut. Ya, tidak memiliki pengikut. Ada yang segelintir orang saja yang mengikut. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang berikutnya, yang ke-8, hujjah tidak sebatas terletak pada mayoritas. Maksudnya kebenaran itu tidak diukur dengan jumlah semata. Oh, kalau yang hadir banyak, kalau yang ngikut banyak, kalau followernya banyak, kalau subscribernya banyak, gitu ya, berarti orang itu pasti di atas kebenaran. Betul nggak begitu, Ibu? Betul tidak? Apakah banyaknya follower itu pasti menunjukkan kebenaran? Hah? Pasti benar gitu? Tidak, bukan itu patokannya. Gitu ya. Sekarang gini, subscribernya orang yang kerjaannya main-main dengan subscribernya para dai banyak mana? Yang main-main kan? Ada yang jutaan follower, begitu ya. Padahal kerjaannya main-main aja. Kadang main-main gak jelas, gitu ya. Demi konten, begitu kan? Lagwu isinya laib, ya. Isinya permainan, isinya sendaguro, ya. Ternyata lebih banyak. Dan memang kebanyakan orang itu, ya, kebanyakan orang tidak di atas kebaikan. Ya. Allah sering mengingatkan itu. Kebanyakan orang tidak berilmu, kebanyakan orang tidak bersyukur. Ya, wa qalil min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Berarti kebanyakannya tidak bersyukur, kan begitu. Orang sholat dengan tidak sholat banyak mana, Ibu? Banyak yang tidak sholat. Orang yang pakai hijab dengan yang tidak pakai hijab banyak mana? Banyak mana, Bu? Banyak yang tidak pakai hijab, gitu ya. Belum lagi kalau dipres lagi. Dari sekian banyak yang sholat, ya, yang khusyuk sholatnya dengan yang tidak khusyuk banyak mana? Banyak yang tidak khusyuk, ya. Dan demikian seterusnya. Maka jangan berkecil hati ketika kita menjadi minoritas, selama kita punya kualitas. Ya. Jangan berkecil hati ketika kita minoritas, selama kita itu berkualitas. Bagus jadiin status tuh. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Poin yang ke-9. Itu poin ke-8 ya. Jadi kebenaran itu tidaklah diukur dengan jumlah semata. Hujjah tidak sebatas terletak pada mayoritas. Kalau kita mengikuti kebanyakan orang di dunia ini, maka kebanyakan orang akan menyesatkan kita. Ya, kebanyakan orang itu tersesat. Yang ke-9, keutamaan tentang Nabi Musa dan juga kaum beliau. Karena dilihat oleh Nabi pada peristiwa Isra Mi'raj itu, ternyata Nabi melihat sekelompok manusia yang sangat banyak. Yang Nabi merasa itu adalah kaumnya, ternyata dikatakan kepada Nabi itu adalah Musa bersama dengan kaumnya. Nah, ini keistimewaan tersendiri dari Nabi Musa alaihi salam. Makanya beliau juga termasuk Rasul ulul azmi. Poin yang ke-10. Pada riwayat tersebut terkandung keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas sekalian umat. Jelas. Karena ternyata pengikutnya Nabi itu jumlahnya lebih banyak daripada pengikut para nabi dan rasul yang lainnya. Semoga Allah menggolongkan kita kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau mengakui kita sebagai umatnya. Kemudian faidah yang ke-11, semangat dan kemauan kuat para sahabat pada kebaikan.
Jelas ya, dari antusias mereka bertanya kepada Nabi, kemudian menyampaikan ilmu kepada sesama mereka. Ini menunjukkan ya hirs, ambisi yang begitu besar, semangat dan kemauan yang sangat kuat ya dari mereka terhadap kebaikan. Demikianlah seharusnya kita bersemangat itu di dalam kebaikan. Kemudian pelajaran yang ke-12, boleh kita melakukan diskusi untuk tercapainya kebenaran. Jadi diskusi yang bermanfaat itu dibolehkan. Ya, misalkan ibu-ibu selesai pengajian saling bertanya, tadi gimana sih, saya kayaknya rada ngeblank. Didiskusikan, oh maksudnya begini. Yang tadinya kurang paham jadi paham. Yang tadinya tidak paham sama sekali, ya setidaknya dia punya gambaran, memahami pelajaran. Taib. Nah, boleh diskusi ya dengan diskusi yang bermanfaat. Adapun diskusi yang tidak bermanfaat ya dijauhi. Seorang muslim dia menjauhi debat kusir, diskusi yang tidak bermanfaat, ya mendebatkan wasit sepak bola misalkan, gitu ya. Itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ibu mendebatkan masakan misalkan, tidak ada manfaatnya. Debat-debat yang seperti itu tidak ada manfaatnya. Diskusi, ya, termasuk diskusi urusan dunia yang tidak ada manfaatnya, itu ditinggalkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran ke-13, siapa yang menjaga 4 sifat yang disebutkan di dalam hadis ini, maka berarti dia telah mentahqiq tauhid, merealisasikan tauhid, dan dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa 4 sifat itu? Humul ladzina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 sifat. Yang pertama, dia tidak meminta ruqyah. Yang kedua, tidak melakukan pengobatan kai. Kemudian tidak melakukan tatayyur. Tatayyur nanti ada babnya tersendiri. Kemudian mereka ini orang-orang yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang berkualitas. Wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 sifat ini jika kumpul pada diri seseorang, maka dia berhak mendapatkan fadilahnya. Masuk surga tanpa hisab. Barakallahu fikum. Kalau ruqyahnya sendiri boleh, Ibu? Boleh. Yang disinggung dalam hadis ini adalah minta ruqyah. Ruqyahnya sendiri boleh. Di riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, arki, bolehkah aku meruqyah? Maka kata Nabi, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah, berikanlah manfaat kepada saudaranya. Jadi ruqyahnya itu sendiri, selama itu ruqyah syariah, boleh. Bagaimana meminta diruqyah? Di hadis ini kan meminta ruqyah. Boleh enggak, Ibu? Tidak boleh. Kata siapa tidak boleh? Meminta diruqyah itu hukumnya boleh. Namun, nah itu catatannya. Ada tapinya. Meminta diruqyah itu hukumnya boleh, namun mengurangi kemurnian tauhid.
Kenapa? Karena termasuk bentuk meminta kepada makhluk. Namanya kan minta. Tolong dong ruqyah saya. Berarti kan ada permintaan. Permintaannya kepada siapa? Kepada makhluk. Yang dikhawatirkan ada ketergantungan hati yang diruqyah kepada yang meruqyah. Kenapa? Karena orang sedang sakit itu biasanya punya ketergantungan yang sangat besar kepada yang mengobati. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ketika ada ketergantungan hati inilah, ini yang bisa mengurangi kesempurnaan tawakalnya. Makanya ada riwayat di Sunan Ibnu Majah, riwayat ini sahih. Manik tawa awistarqa faqad bari'a minat tawakkul. Barang siapa yang melakukan kai atau dia meminta ruqyah, maka dia sudah berlepas dari tawakal. Maksudnya tidak tawakal dengan kesempurnaan tawakal. Nah itu ibu. Makanya kadang orang tuh kalau minta diruqyah oleh seseorang, kemudian ternyata tidak sembuh. Kan sering kali itu. Ah, kamu mah tidak mujarab. Gitu ya. Berarti kan ketergantungannya kepada siapa? Kepada yang meruqyah. Ya, jangan-jangan kamu ini memang enggak soleh begitu ya. Enggak mempan lah ruqyahmu nah. Gitu. Akhirnya dia nyari lagi, minta ruqyah lagi ke yang lain. Kan begitu. Nah itu ketika ada komentar seperti itu dari yang diruqyah, menunjukkan berarti ada ketergantungan hati dalam kesembuhan kepada yang meruqyah. Itu indikasinya. Dia merasa kecewa, ya, merasa kecewa. Dokter itu nah mahalnya saja. Ini tidak sembuh-sembuh saya. Nah itu kalau ada ungkapan begitu ibu, berarti ada indikasi dalam hatinya bahwa dia ya bergantung kepada yang mengobati. Ya. Kalau hatinya hanya bergantung kepada Allah yang maha menyembuhkan, maka ibu yang dirahmati Allah, ketika memang dia belum berjodoh dengan dokter tertentu, ya dia tidak akan ngomel-ngomel begitu. Enggak akan ada kekecewaan. Toh yang menyembuhkan bukan dokter. Ibu, yang menyembuhkan penyakit itu dokter atau Allah? Allah Azza wa Jalla. Ini penting nih, akidah ini. Dokter itu hanya wasilah yang membimbing kita melakukan usaha penyembuhan. Kalau dokter itu penyembuh sakit, nggak ada ceritanya dokter sakit. Ya tidak? Banyak loh ibu, dokter spesialis organ dalam, penyakitnya penyakit dalam. Dokter spesialis mata, ternyata rabun juga, begitu ya. Ya kan? Dokter spesialis kulit, ternyata bermasalah kulitnya. Itu kalau dokter penyembuh, nggak ada tuh ceritanya dokter sakit. Ya kan ibu? Bahkan ada dokter yang candu narkoba. Gitu kan? Dokter ngerokok ada ibu? Banyak. Saya pernah mergoki gitu. Ya di rumah sakit gitu. Melipir dia ke pinggir rumah sakit, ternyata ngerokok gitu. Taib. Barakallahu fikum. Jadi dokter itu bukan penyembuh. Dokter itu bukan penyembuh. Makanya bagus sekali kalau dokter itu belajar akidah. Ya. Kenapa? Karena dia bisa berdakwah kepada pasien-pasiennya. Bayangkan, ada berapa pasien dia tangani. Itu memasukkan nilai-nilai tauhid kepada pasiennya. Ibu, saya ini bukan penyembuh. Ya. Ibu harus yakin yang menyembuhkan itu adalah Allah. Saya ini membantu saja dengan ilmu yang saya pelajari, kan begitu.
Ingat juga Bu ya, ini resep obat ini bukan obat ini yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Nah itu diingatkan. Dan Masya Allah Ibu, menasehati orang ketika sedang sakit, itu mudah sekali diterima. Mudah sekali diterima. Ibu ingat seorang Yahudi yang dinasehati oleh Nabi ketika dijenguk, sampai akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Masya Allah. Karena orang yang sakit itu kan berarti dalam keadaan yang lemah. Dalam keadaan yang begitu pasrah. Maka kalau kemudian dimasukkan nilai-nilai kebaikan, dimasukkan nasihat ke dalam hatinya, ya dengan cara yang terbaik, dengan penyampaian yang terbaik, insya Allah itu akan sangat mudah diterima. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan Masya Allah ya, saya pernah menyaksikan orang-orang di luar agama kita ini Ibu, ada sepertinya petugas-petugas khusus yang suka keliling ke rumah sakit, ya, membacakan doa, sekedar membacakan doa. Tapi mereka tentu punya misi, punya tujuan untuk mendakwahkan agama mereka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, lebih-lebih kita sebagai muslim saling mengingatkan. Taib. Berikutnya, bolehnya meminta untuk didoakan oleh orang-orang yang memiliki keutamaan dalam masalah agama. Di sini sahabat yang mulia Uqasyah ketika sudah mendengarkan fadilah tentang orang yang memiliki 4 sifat tadi, maka beliau bersegera meminta didoakan oleh Rasulullah SAW supaya beliau termasuk golongan mereka. Dan akhirnya Nabi pun mendoakannya. Boleh ya minta doa kepada orang-orang yang kita anggap sebagai orang saleh, begitu ya. Tentu dengan catatan Ibu ya. Catatan pertama, dalam rangka memberikan kebaikan kepada orang yang kita mintai doa. Karena mendoakan saudara sesama muslim, kita akan didoakan oleh malaikat. Itu ya, supaya dia dapat doa malaikat. Yang kedua, yang diingatkan oleh para ulama ketika kita minta doanya orang soleh, ya usahakan yang kita minta itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan banyak orang. Ya doakan kami, begitu ya. Doakan keluarga kami, doakan kami para santri, doakan kami jamaah di majelis taklim ini. Artinya bukan untuk sendiri, tapi untuk kepentingan banyak manusia. Barakallahu fikum. Karena ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga nih ya, catatan yang ketiga, jangan mengandalkan doanya orang lain. Artinya hati ini tetap bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengandalkan doa orang lain. Tenang saja, saya sudah minta doa. Akhirnya kita malas berdoa sendiri. Nah itu tidak boleh. Berarti kita bergantung kepada doanya orang lain. Bahkan sebagian orang Ibu mempersiapkan bekal kematian itu bukan dengan beriman dan beramal saleh, bukan dengan bertakwa, tapi dia ngumpulin duit sebanyak-banyaknya supaya nanti kalau mati mengundang orang satu RT ke rumahnya untuk mendoakan dirinya. Nah ini bisa jadi fitnah. Maka catatan tadi penting sekali, karena minta doa itu bisa jadi fitnah. Tadi fitnah kepada yang meminta doa, akhirnya dia malas berdoa, dia mengandalkan doanya orang soleh. Kemudian juga bisa menjadi fitnah bagi yang dimintai doa. Ibu, kalau orang minta doa ke kita, ya bisa saja kan kita akhirnya ujub. Wih, hebat memang saya ini ya. Orang-orang pada minta doa ke saya. Berarti saya ini orang soleh, berarti saya ini orang hebat, berarti doa saya makbul, ya, doa saya diandalkan. Ini kan bisa jadi fitnah bagi dirinya. Nah itulah catatan tadi mesti diperhatikan
kalaupun kita mesti minta doa kepada orang yang saleh. Kemudian pelajaran yang ke-15, menjama atau mengkompromikan antara hadis Asy-Sya'bi dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu bisa dengan beberapa poin. Jadi kesimpulannya bahwa yang pertama itu menjelaskan tentang bolehnya ruqyah jika syarat-syaratnya terpenuhi. Sedangkan riwayat Ibnu Abbas yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair itu maksudnya adalah melarang ruqyah jika syarat-syaratnya itu tidak terpenuhi. Jadi kalau ada riwayat ruqyah itu dilarang, itu maksudnya adalah ruqyah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Kalau kemudian ada riwayat yang menyatakan, oh boleh kok ruqyah, ruqyah itu dibolehkan. Nah itu maksudnya adalah ruqyah syar'iyah, ruqyah yang terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, sehingga bisa dijamak, bisa dipertemukan nih di antara dua riwayat yang sekilas sepertinya bertentangan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pun demikian ya tentang yang kemarin kita bahas tentang kai. Apa Bu? Tentang kai, pengobatan kai. Barakallahu fikum. Tentang kai juga demikian. Ada beberapa riwayat yang ternyata juga membolehkan pengobatan kai itu. Ada riwayat yang melarang, ada riwayat yang membolehkan. Ada juga riwayat, barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kemudian kesimpulannya bahwa kai itu makruh. Ya. Kesimpulannya kai itu makruh. Pengobatan kai, ya, karena ada beberapa riwayat, ada yang melarang, ada yang membolehkan, ada juga yang memakruhkan. Ya. Nah, sehingga kesimpulan para ulama bahwa pengobatan kai itu, ya, itu hukumnya makruh. Meninggalkannya itu lebih baik. Tapi kalau ada orang yang kemudian menggunakannya, apalagi dalam keadaan yang sangat ya mendesak diperlukan, maka insya Allah tidak ada masalah. Karena ada riwayat yang membolehkan dan beberapa sahabat pernah melakukannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terakhir hubungan hadis ini dengan judul bab. Hadis ini menunjukkan bahwa siapa saja yang menjaga perkara-perkara atau sifat yang 4 yang disebutkan di dalam hadis tersebut, maka berarti dia dinyatakan telah mentahqiq tauhid, merealisasikan dan memurnikan tauhidnya. Ya. Dan dia berhak mendapatkan fadilahnya, yakni masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan demikian bab ini sudah selesai kita bahas, tentu secara singkat dan secara garis besar. Insyaallah taala nanti kita masuk di bab yang ketiga, bab al-khawfu minasyirki, bab takut terhadap syirik. Ini sebagaimana bab-bab sebelumnya sangat penting untuk kita kaji, ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan.
Satu kesimpulan yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan pengobatan ibu ya, bahwa pada dasarnya melakukan pengobatan itu dibolehkan dalam syariat ya, selama tidak melanggar batasan-batasan syariat, begitu ya. Nah, ketika ada beberapa riwayat yang membolehkan satu pengobatan, kemudian ternyata di riwayat yang lain melarangnya, maka biasanya ketika dijama para ulama menyimpulkan dengan hukum makruh, dan makruh itu tentu selayaknya dihindari. Barakallahu fikum. Nah, yang terpenting dari itu diantaranya juga adalah bagaimana kita tetap menjaga hati kita, bahwa hati ini tidak boleh bergantung dalam kesembuhan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tabib, adapun dokter yang membantu kita untuk melakukan pengobatan, kemudian obat-obatan yang diresepkan, itu sejatinya hanyalah wasilah. Itu sejatinya hanyalah asbab. Ya, sekedar ikhtiar dan sabab saja. Yang menentukan sembuh dan tidaknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ketika ada ketergantungan kepada orang yang membantu kita menyembuhkan, ketika ada ketergantungan kepada obat-obatan yang diresepkan, tentu ini mengurangi kadar ketauhidan kita, ya, mengurangi kadar keimanan kita. Maka seorang mukmin muwahhid, mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah bergantung kepada sabab, kepada ikhtiar, upaya dan usaha yang dia lakukan. Namun dia selalu bergantung dengan jiwa raganya kepada Allah Azza wa Jalla, pencipta sebab, dan Allah zat yang menjadikan sebab itu berpengaruh dan tidak. Nah, itu intinya. Barakallahu fikum. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri, kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.